di masa pandemi ini kita masih tetap terus bergerak, ya, gerak sekalipun fisik kita diminta untuk dibatasi, tapi tetap gagasan, ide, dan upaya-upaya kita untuk selalu memantaskan diri, ya, dengan melakukan kajian-kajian terhadap aktivitas-aktivitas keorganisasian ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita hindarkan, karena sekalipun kita berada dalam situasi pandemi, tetap kehidupan harus tetap bisa berjalan. Karena itu, ya, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih. Dan sekaligus juga saya mohon maaf ini dengan segala keterbatasan, ya, karena sebenarnya di pekan-pekan ini sampai beberapa pekan ke depan itu saya rencana mau melockdown diri gitu ya. Saya pengen fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Namun karena sudah terlanjur menyanggupi dan sebagai orang yang dididik, dibesarkan di IMM, tetap bagaimanapun saya harus bisa menyampaikan dan juga memenuhi janji yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena itu, ya, sebagai alumni juga tentu harus selalu siap gitu ya, ketika jas merah memanggil, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya, ya, kalau kita mengkaji berkaitan dengan kontribusi Muhammadiyah, ya, untuk negeri, sesungguhnya kita akan bisa menemukan banyak hal, ya, berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Tadi moderator sudah menyinggung apa saja peran-peran yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena itu pada kesempatan kali ini sekedar sebagai gambaran secara umum berkaitan dengan peran-peran yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Saya tadi sudah mengirimkan sebuah video ke Mas Hardi, barangkali bisa ditayangkan ya, untuk kita bisa lihat ya seberapa besar sesungguhnya peran-peran yang sudah dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah kepada negeri ini. Namun demikian, saya juga menggarisbawahi bahwa sekalipun sudah sangat besar peran-peran yang diberikan oleh Muhammadiyah, tetapi satu hal yang perlu kita ingat, ya, sebagai bagian dari gerakan Persyarikatan Muhammadiyah, kita tidak lantas kemudian merasa jumawa, ya. Banyak tokoh-tokoh yang sudah menunjukkan ya peran-perannya cukup signifikan, tetapi beliau masih ya tidak banyak yang diekspos gitu ya, karena memang banyak peran-peran yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu justru menunjukkan bahwa kredibilitas organisasi ini memang lebih identik untuk banyak bekerja dalam senyap, tidak banyak berpublikasi, ya, tetapi kontribusinya sangat dirasakan. Sama seperti misalnya kita menggunakan filsafat garam. Garam itu kalau dimasukkan di dalam air dia tidak tampak tapi terasa. Begitulah Muhammadiyah ya terhadap negeri ini. Namun demikian ya, sebagai pemantik sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana partisipasi Muhammadiyah ini, video singkat ini untuk menggambarkan tentang bagaimana aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena itu sebelum saya memberikan penjelasan, mohon maaf bisa di mute itu. Ya, kalau soal goreng tempe itu nanti dulu deh ya. Hostnya mungkin bisa mute semuanya. Mungkin sebagian saudara-saudara sudah ada yang pernah nonton ya video singkat ini yang menjadi representasi dari gerakan yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Namun demikian, sesuai dengan tema kita, saya ingin mencoba untuk kita tontonlah ya sejenak ya tentang video ini sehingga nanti kita bisa melihat seberapa besar sesungguhnya partisipasi dan peran-peran yang dilakukan oleh Muhammadiyah.
Monggo bisa ditampilkan, Mas. Suaranya nggak kelihatan ya? Nggak kedengaran ya? Kedengaran kok. Nggak kedengaran ya suaranya ya? Bentar ya, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Oh, kedengeran ya? Kedengeran nggak, Mas? Kalau aku nggak kedengeran. Kalau untuk videonya enggak, Pak. Nggak kedengeran. Iya. Maksud saya suara videonya, karena itu ada keterangannya secara lisan ya, yang disampaikan. Bentar ya, Pak. Ya, ini dulu. Belum mau ya? Oh, nggak ada suaranya ya, Pak. Kalau di sini ada. Cuman yang keluarnya yang belum ada ya. Ya. Hmm. Ada nggak ya, Pak? Ada enggak ya, Pak? Ada enggak ya, Pak? Nggak ada. Oh, di sini sudah. Atau mungkin dari Imawan dan Imawati ada yang tahu penyebabnya. Oke. Kalau tidak bisa ditayangkan, wes enggak apa-apa lah. Saya akan uraikan lah. Ya, jadi saudara-saudara, nanti silakanlah itu tayangan yang memang memberikan gambaran ya terkait dengan kiprah Muhammadiyah ya selama lebih dari 1 abad ini mengabdi berbakti untuk negeri. Ya, kalau kita lihat ya sesungguhnya selama lebih dari 1 abad ini peran-peran Muhammadiyah itu setidaknya bisa dikelompokkan ke dalam 3 fase. Yang pertama itu adalah fase prakemerdekaan. Jadi fase prakemerdekaan ini memberikan gambaran berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah pertama kali sejak didirikan sampai sebelum kemerdekaan. Jadi rentangnya mulai tahun 1912 sampai 1945. Apa saja sesungguhnya peran-peran yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah? Kalau saudara-saudara ada yang sudah pernah membaca bukunya Haji Suja itu terkait dengan yang berjudul Islam Berkemajuan tentang peran-peran atau aktivitas yang dilakukan oleh Haji Ahmad Dahlan pada masa-masa itu, kita bisa menemukan bahwa pada tahun 1920 itu Muhammadiyah sudah melakukan profesionalitas terkait dengan gerakan yang diselenggarakannya. Ada 4 bidang.
yang ditekankan oleh Muhammadiyah. Yang pertama itu adalah penolong kesengsaraan umum. Jadi semangat Al-Maun itu ya, teologi Al-Maun ya untuk memberdayakan kaum du'afa ini diaktualisasikan melalui bidang atau bagian yang diberi nama penolong kesengsaraan umum. Jadi PKO dulu itu. Ya, bidang kesehatan, layanan sosial, panti asuhan itu diwujudkan dalam dan dikelola oleh lembaga yang diberi nama PKO. Yang kedua itu adalah tablik. Ya, peran-peran Muhammadiyah ya dalam bidang tablik dulu itu sungguh luar biasa. Kenapa demikian? Karena Muhammadiyah sudah menggunakan model tablik gaya baru gitu. Jadi kalau saudara-saudara ada yang pernah baca buku saya yang judulnya Genealogi dan Modernisasi Sistem Pendidikan Muhammadiyah, itu nanti saudara akan bisa menemukan bahwa model tablik yang digunakan oleh aktivis-aktivis Muhammadiyah periode awal itu dulu sudah sudah berkemajuan ibaratnya seperti itu. Contoh misalnya ketika Muhammadiyah itu menyelenggarakan pengajian malam Jumat yang biasa diselenggarakan di Kauman. Jadi terinspirasi dari aktivitas ya yang diselenggarakan oleh Budi Utomo, maka sebagian dari kader-kader Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu sudah melakukan modernisasi modernisasi tablik tadi itu dengan apa? Dengan tadi bahwa tablik itu sudah mulai digunakan dengan model podium. Jadi dikisahkan waktu itu ada beberapa kader Kiai Dahlan yang memang pengen mencoba untuk menyampaikan materi keislaman itu di atas mimbar. Orang sekarang ini khutbah atau bertablik di atas mimbar merupakan satu hal yang baru, tapi kalau dulu itu merupakan satu hal yang luar biasa. Nah, ketika mereka itu menyampaikan materi ya karena memang masih muda gitu ya, sama lah seperti saudara, saya juga dulu seperti itu. Ternyata sebagian dari mereka itu juga ada yang mengalami demam panggung. Jadi agar kakinya ketika gemetar itu tidak kelihatan sama orang yang pada nonton gitu ya, yang pada mendengarkan tablik itu, maka podiumnya itu di depan podium itu diberikan diberikan kayu yang menutupi sehingga orang itu tidak tahu bahwa yang bersangkutan itu sedang dalam kondisi iya atau enggak. Wah, ini. Ya. Jadi model tablik ya yang dilakukan, termasuk misalnya Ahmad Dahlan itu sudah menggunakan gaya tablik model keliling. Jadi keliling dari satu tempat ke tempat yang lain itu sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya itu adalah peran Muhammadiyah di dalam pengembangan tradisi literasi. Ini penting sesungguhnya bahwa membincangkan tentang Muhammadiyah itu tidak bisa lepas dari tradisi literasi. Bahkan ya dulu kalau kita buka kembali naskah sejarah, kita akan menemukan bagaimana Muhammadiyah itu mencanangkan gerakan buta huruf, ya buta huruf Latin. Bahkan dalam perspektif saya, ketika saudara-saudara nonton itu film Sang Pencerah, itu akan menemukan bahwa sequel ya, di mana Haji Ahmad Dahlan itu sedang mengajarkan menyanyi dengan menggunakan biola, betul nggak? Kalau menurut saya itu Kiai Dahlan bukan sedang mengajarkan menyanyi dengan menggunakan biola, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sedang mengajarkan ya membaca huruf Latin ya dengan strategi menyanyi dan medianya itu adalah biola. Kenapa kok demikian? Karena dulu orang itu belajar huruf Latin itu merupakan hal yang dilarang gitu. Makanya kalau dalam tradisi pesantren itu ada istilah budaya tanding. Budaya tandingnya apa? Untuk menandingi orang belajar huruf Latin, maka di dalam tradisi pesantren itu dikembangkan
tradisi intelektual ya di mana orang itu berkomunikasi melalui tulisan dan itu dilakukan dengan menggunakan huruf pegon. Ya, huruf pegon. Jadi huruf bahasa Arab tapi bacaannya itu adalah bahasa Jawa gitu. Aku gitu, alif, kaf, wawu dan seterusnya. Itu bagian dari budaya tanding. Makanya ketika dulu orang itu belum banyak yang belajar dan bahkan menghindari orang untuk mempelajari huruf Latin, Haji Ahmad Dahlan itu menurut perspektif saya sedang mengajarkan membaca. Anak-anak itu sedang diajarkan membaca dengan menggunakan strategi untuk menyanyi. Kenapa kok demikian? Karena dengan orang itu menyanyi, ya setidaknya ada pelibatan perasaan, ya emosional, ya di sana itu sehingga memang orang yang awalnya antipati dengan huruf Latin dia akan dengan mudah itu untuk mempelajari itu, ya. Jadi anak-anak sekarang ini untuk menghafalkan lirik-lirik lagu itu kan luar biasa, ya. Entah itu memang masuk kategori lagu untuk anak-anak ataukah lagu untuk orang dewasa, ya kan? Itu menjadi media yang cukup efektif. Di samping dengan adanya gerakan pemberantasan buta aksara tadi itu, Muhammadiyah juga mencanangkan penerbitan atau publikasi-publikasi. Pada tahun 1925, Muhammadiyah itu sudah mendirikan sebuah percetakan yang diberi nama Percetakan Persatuan. Banyak karya-karya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang dipublikasikan melalui Percetakan Persatuan ini. Termasuk diantaranya itu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ya, jadi tradisi literasi dalam diri Ki Bagus Hadikusumo ini sungguh sangat luar biasa. Ya, misalnya sebagai contoh, tradisi membaca. Literasi itu kan bukan hanya sekedar membaca, tapi juga menulis. Jadi tradisi membaca Ki Bagus ini luar biasa. Ki Bagus itu kalau malam hari itu sering membaca, bahkan sampai larut. Dulu penerangannya tidak seperti kita sekarang ini menggunakan tapi dulu kan masih menggunakan alat penerangan yang sederhana gitu. Makanya Ki Bagus itu salah satu ketua PP Muhammadiyah yang matanya itu minusnya sangat tebal itu. Karena apa? Karena tradisi membacanya luar biasa. Ya, tradisi membacanya luar biasa. Di samping itu, Ki Bagus juga termasuk pada tokoh yang sukses untuk menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan. Banyak karya-karya Ki Bagus gitu ya, yang dipublikasikan mulai dari Pustaka Iman, Pustaka Ihsan, Pustaka Islam, ya, kemudian Islam sebagai dasar negara dan akhlak pemimpin misalnya, itu Risalah Katresnan Jati misalnya, itu karya-karya Ki Bagus. Ini misalnya karya-karya Ki Bagus ada banyak lah, ya. Ini ada Risalah Katresnan Jati misalnya. Ini karya-karya Ki Bagus semuanya. Yang waktu itu ditulis dengan menggunakan huruf Latin dan bahasa Jawa. Halus, gitu. Halus. Karena apa? Karena tadi itu tradisi literasi yang dikembangkan oleh Ki Bagus luar biasa. Dan ternyata tokoh yang memiliki tradisi literasi ini bukan hanya sekedar Ki Bagus, tapi juga tokoh-tokoh yang lain. Misalnya adik Ki Bagus itu ada Haji Fahrudin. Haji Fahrudin ini sebentar lagi bukunya akan diterbitkan oleh UAD Press. Judulnya adalah Kawan, Lawan, dan Kawan. Itu menceritakan tentang bagaimana dialog Haji Fahrudin dengan dua orang misionaris. Ya, ada dialog gitu, ada dialog secara terbuka gitu ya, secara terbuka. Dan itu luar biasa. Insya Allah nanti akan segera terbit. Ini masih dalam proses finishing. Itu. Jadi tradisi literasi melalui bagian atau sekarang ini istilahnya itu adalah majelis pustaka, ya taman pustaka itu sungguh memberikan dampak yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga dalam hal orang bertablik misalnya tidak hanya disampaikan secara oral, secara lisan, tapi juga menggunakan menggunakan tulisan. Karena itu ya Kuntowijoyo itu memberikan ya pernyataan bahwa sesungguhnya Muhammadiyah itu merupakan gerakan kebudayaan baru tanpa kebudayaan lama.
Muhammadiyah itu membangun tradisi baru ya dengan meninggalkan tradisi-tradisi yang lama. Misalnya tadi ya, tabligh itu yang biasanya dilakukan secara lisan misalnya ya. Kemudian digeser oleh Muhammadiyah dengan menggunakan model-model tulisan. Bagaimana dengan yang lisan? Masih tetap jalan. Tapi bagaimana Muhammadiyah memadukan antara lisan dan tulisan tadi itu? Ya. Jadi itu kalau kita lihat ya, belum lagi misalnya terkait dengan peran-peran Muhammadiyah dalam memberikan bimbingan haji gitu. Jangan salah, dulu itu Muhammadiyah hampir loh membeli kapal laut itu untuk mengangkut jamaah haji gitu. Jadi KBIH sekarang ini misalnya itu ada akar sejarahnya. Dulu tuh Muhammadiyah juga mempelopori adanya hal itu. Sampai bahkan kemudian Muhammadiyah menugaskan ya salah satu tokohnya itu harus melakukan survei misalnya ya, karena orang dulu itu kalau berhaji itu kan tidak seperti sekarang dengan menggunakan jam. Kalau dulu kan menggunakan hitungan bulan ya, haji gitu dari dari Indonesia transit dulu di Singapura, nanti dari Singapura baru kemudian mengikuti kapal lagi gitu ya sampai di Mekah. Itu prosesnya cukup panjang sehingga kadang orang itu ketika sudah sampai di Singapura mereka tidak sanggup ya untuk melanjutkan perjalanannya itu ya, mereka pulang lagi ke Indonesia. Ya, mereka pulang lagi ke Indonesia. Makanya dulu ada istilahnya adalah haji Singapura karena dia hanya berhenti sampai di Singapura. Gitu. Dia hanya berhenti sampai di Singapura. Jadi itu kalau misalnya kita lihat terkait dengan peran-peran Muhammadiyah pada periodenya Kiai Haji Mas Mansur misalnya, itu bagaimana Muhammadiyah mendorong berkaitan dengan pernikahan nikah yang tercatat, itu nikah yang resmi gitu. Ya, karena dulu banyak orang yang nikahnya itu ya tidak tercatat gitu ya, sehingga kadang kalau kemana itu tiba-tiba tahu kalau di sana ada istrinya misalnya. Jadi Muhammadiyah itu peran-peran yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu. Jadi banyak sesungguhnya, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan itu luar biasa. Bahkan salah satu penyebab Muhammadiyah didirikan itu ya karena faktor pendidikan. Ya, pendidikan itu mulai dari pendidikan formal, non formal, gitu ya. Ya informal itu juga didesain oleh Muhammadiyah dengan sedemikian rupa. Kalau tentang bagaimana modernisasi sistem pendidikan Muhammadiyah, silakan nanti saudara-saudara bisa baca di buku saya yang genealogi pendidikan dan modernisasi pendidikan Muhammadiyah. Di situ saudara akan bisa menemukan bagaimana sesungguhnya tradisi untuk menggunakan papan tulis, menggunakan meja bangku, gitu ya, kurikulum yang sudah terstandar itu sudah sampai termasuk tentang pembiayaan pendidikan, evaluasi, metode pembelajaran seperti apa. Saudara nanti bisa membaca di sana. Mohon maaf ini saya bukan promosi, tapi karena ini bicara tentang masalah kiprah Muhammadiyah, yaitu saya tunjukkan. Ya, silakan ya, silakan saudara-saudara gali sendiri ya. Sehingga nanti saudara-saudara akan bisa menemukan bahwa apa yang saudara temukan sekarang ini menjadi hal yang biasa, dulu sesungguhnya itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Termasuk misalnya dalam konteks ke-PAI-an. Ya, PAI-an. Pada masa pemerintah Belanda, dulu ada kebijakan ya bahwa sekolah itu harus netral dari agama. Makanya Ahmad Dahlan mencoba untuk melakukan inisiasi bagaimana anak-anak tadi itu bisa diberikan sentuhan materi pelajaran agama. Sekalipun itu dilakukan melalui jam ekstrakurikuler, bukan masuk dalam struktur kurikulumnya. Ya, bukan masuk dalam struktur kurikulumnya. Makanya Ahmad Dahlan sukses waktu itu untuk mendorong bagaimana materi PAI itu bisa dimasukkan ya ke dalam struktur kurikulum formal. Pada masa pemerintahan Belanda memang dulu nggak boleh itu. Karena apa? Karena kebijakan negara sudah menetapkan bahwa negara atau sekolah itu harus netral dari agama. Pada masa Bung Karno dulu sifatnya masih pilihan, ya. Tapi setelah itu baru kemudian PAI dijadikan materi wajib yang masuk ke dalam struktur kurikulum. Jadi ada riwayatnya, ada benang merahnya kalau kita mau lihat ya.
bagaimana peran-peran Muhammadiyah pada masa pra-kemerdekaan. Banyak sekali kalau kita mau, misalnya juga terkait dengan undang-undang berkaitan dengan ordonansi guru. Ya, ordonansi guru. Ordonansi guru itu adalah undang-undang atau peraturan tentang guru agama. Dulu itu orang kalau mau ngajar itu harus lapor. Harus melaporkan materi yang diajarkan, harus melaporkan harus melaporkan jumlah siswanya, latar belakang siswanya itu dari mana saja, tempat tinggalnya di mana, dan seterusnya. Sama kalau misalnya kemarin saudara-saudara sempat membaca ya dinamika ya bahwa orang sekarang ini kalau berkhutbah itu ya harus mendapatkan izin dan sertifikasi dan seterusnya tadi. Itu pola ininya sama itu. Polanya nggak jauh berbeda. Muhammadiyah dulu menentang itu terkait dengan ordonansi guru. Ya, jadi kalau kita mau flashback itu banyaklah peran-peran ya dari bidang sosial, agama, kemudian pendidikan, gitu, sampai pada aspek kepustakaan. Nah, kemudian fase yang kedua itu adalah fase kemerdekaan. Memang tidak kemudian Muhammadiyah secara institusional. Muhammadiyah memang sejak awal menegaskan diri itu sebagai gerakan keagamaan. Makanya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu disebutkan bahwa identitas Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Itu menjadi karakter, itu menjadi identitas dari gerakan Muhammadiyah. Karena itu, ya dalam bidang politik Muhammadiyah selalu berupaya untuk menjaga jarak, dengan partai-partai politik gitu ya. Karena apa? Karena di sini menunjukkan ada independensi. Ada independensi dari gerakan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sekaligus juga